Dan saudara, untuk membahas lebih lengkap terkait dengan pidato Presiden Prabowo Subianto dalam sidang umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, saudara. Kita akan membahasnya bersama dengan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia, ada Pak Philip J. Vermonte. Selamat malam, Pak Philip. Malam. Pak Philip, kita sudah tahu dalam pidato di KTT kemarin, di KTT PBB ini telah dibuka dengan dukungan kedaulatan Palestina. Apakah ini menjadi kode ataupun menu utama yang nantinya juga akan disuarakan oleh Presiden Prabowo Subianto? Ya, pidato di UN General Assembly itu atau sidang umum PBB itu biasanya kan meminta pandangan dari berbagai kepala negara atau negara-negara terkait dengan soal-soal yang dianggap penting oleh negara-negara anggota PBB itu. Jadi tentu saja ada bagian mengenai Palestina yang akan Presiden ulangi, komitmen Indonesia terhadap usaha-usaha mencari solusi damai buat Palestina dan juga kesiapan Indonesia sebagaimana disampaikan dalam pidato High Level Conference yang sudah disiarkan dan kita sudah lihat bersama-sama bahwa Indonesia siap menjadi peacekeepers dan lain-lain, itu tentu saja pasti ada bagian. Tetapi juga ada soal-soal lain yang akan diingatkan juga oleh Presiden, saya rasa, terkait dengan pandangan Indonesia terhadap situasi dunia hari ini. Kita ini menghadapi konflik selain di Palestina dan Gaza, kemudian multilateralisme mungkin yang sekarang surut, negara-negara mengambil langkah-langkah unilateral, perang dan lain-lain, tidak lagi melewati jalan negosiasi dan diplomasi. Itu tentu saja adalah bagian-bagian yang merupakan concern bagi Indonesia juga. Karena kita kan negara yang sedang membangun dan kita membutuhkan situasi eksternal yang damai gitu. Dan karena itulah saya rasa Presiden akan mencoba untuk menyampaikan hal-hal yang buat Indonesia dan buat dunia sebetulnya penting. Jadi termasuk soal Palestina. Kalau menurut pandangan Pak Philips ini, Indonesia, suara Presiden Prabowo atau suara dari Indonesia ini sangat berpengaruh bagi politik internasional. Kalau dalam konteks pengaruh, Indonesia tentu punya leverage ya. Kita anggota G20, itu artinya 20 negara terbesar ekonominya di dunia. Kemudian kita juga di Asia Tenggara adalah yang salah satu negara yang dianggap kuat di Asia Tenggara, kalau bukan yang paling kuat. Termasuk dengan Presiden Prabowo yang akan pidato di urutan ketiga ini juga jadi perhitungan, Pak? Saya rasa poinnya adalah karena berpidato di awal, semua perhatian tentu adalah masih dalam spektrum memperhatikan kan, kira-kira kan gitu. Jadi saya kira itu adalah side effect yang kita bisa harapkan dari kenyataan bahwa Presiden Prabowo ditaruh di urutan-urutan awal. Tetapi menurut saya poin yang paling utama adalah Indonesia sudah belakangan ini sudah cukup aktif dalam forum-forum internasional, melakukan kunjungan, aktif di beberapa forum multilateral, dan forum PBB itu boleh dibilang adalah puncaknya pertemuan para kepala negara di dunia. Karena itu pidato di UN General Assembly ini atau Majelis Umum PBB menjadi sangat penting. Jadi Pak Philip, jika kita melihat dari dukungan terhadap Palestina, ini kan sudah mencapai 150 negara lebih kan? Ya. Lalu sebenarnya peran PBB dalam penyelesaian konflik Palestina itu akan seperti apa? Apakah dengan dukungan ini bisa mendamaikan kedua negara? Ya, kita akui bahwa kalau saya pribadi dan itu mungkin Mas Gali dan umumnya masyarakat Indonesia, kita semua marah melihat situasi di Gaza, di Palestina pada umumnya, dengan kekerasan, dengan pembunuhan, orang dipaksa keluar dari wilayahnya dan lain-lain, ibu, anak-anak, rumah sakit dan seterusnya. Akan tetapi ketika masyarakat internasional ini seperti tidak berdaya, tentu harus dilakukan upaya terus-menerus untuk mencapai perubahan dan juga tujuan perdamaian, walaupun sekecil apapun langkahnya. Anda sudah melihat upaya-upaya yang sudah dilakukan selama ini? Dan menurut saya berita-berita yang berkembang kan tentang lebih banyak negara yang sekarang mengakui kedaulatan Palestina. Itu artinya apa? Antara lain, ya, yang mudah-mudah, yang simple, konsekuensi lanjutannya adalah misalnya berarti kedutaan Palestina akan berdiri. Di Inggris sudah langsung dibuka kedutaan Palestina. Kemudian di beberapa negara besar yang tadinya belum mengakui, sekarang sudah mengakui. Artinya itu menurut saya adalah nanti
saudara-saudara kita dari Palestina, diplomat-diplomatnya punya space diplomatik yang lebih luas juga, terutama di negara-negara yang punya weight, punya kekuatan untuk bisa terus-menerus menegosiasikan solusi-solusi yang mungkin dan perlu dicapai untuk Palestina. Jadi perubahan itu dan penyelesaian konflik yang sangat rumit ini, yang sudah berlangsung terlalu lama dan masyarakat internasional sudah bertahun-tahun mencoba berbagai cara, belum bisa dicapai. Tentu saja progres yang terjadi tahun ini, saya kira ini semacam harapan baru. Kita mencoba cara baru dengan lebih banyak negara yang mengakui kedaulatan Palestina. Tentu saja kita berharap setelah ini akan lebih banyak implementasi konkret dari concern dari berbagai negara ini terhadap soal di sana. Kita kembali melihat pidato Presiden Prabowo, yaitu dengan kita akan menilai peran Indonesia ini dalam konflik Palestina berdasarkan pidato Prabowo, Pak. Ya. Jika Anda lihat apakah Indonesia itu sebetulnya bisa menjadi mediator antara kedua negara? Kalau mediator tentu saja bisa diupayakan, Ya. tetapi yang lebih penting adalah Indonesia sudah lama menentang segala bentuk penjajahan kan di muka bumi. Itu kan kira-kira statement dari Undang-Undang Dasar kita, konstitusi kita. Yang kedua, kita selalu dalam posisi membela Palestina. Palestina harus merdeka. Itu secara konsisten sudah dilakukan oleh Indonesia. Yang ketiga, selain negara, masyarakat kita sangat aktif membantu saudara-saudara kita di Gaza. Bukan hanya sejak Oktober tahun lalu, tetapi sebelumnya sudah banyak sekali aksi-aksi humanitarian, masyarakat punya bantuan, memberikan hibah, uang, barang, kita membangun rumah sakit dan lain-lain. Itu masyarakat dan negara kita itu ada dalam satu frekuensi dalam membantu Palestina. Dan Indonesia sebagai negara yang cukup punya kekuatan dalam konteks misalnya kalau dalam istilah teknisnya itu middle power lah kira-kira gitu. Punya leverage. Indonesia terus-menerus menyampaikan ke berbagai negara, termasuk Presiden Macron waktu datang ke Indonesia beberapa waktu lalu, karena Indonesia paham Macron, Prancis adalah co-chair dari high level conference yang baru selesai. Indonesia memberikan dukungan dan juga memberikan full support terhadap kepemimpinan Prancis dan Arab Saudi dalam high level conference kemarin. Jadi Indonesia melakukan apa yang bisa dilakukan secara diplomatik. Bahwa ada pergerakan, tentu saja keaktifan Indonesia itu ada maknanya, tetapi ini adalah problem global. Jadi semua negara ikut mendorong, dan itu saya kira yang membedakan tahun ini, terutama karena kekerasan yang sudah sebetulnya tidak bisa ditolerir. Banyak negara lebih tergerak sekarang untuk ikut serta mengakui kedaulatan Palestina dan mencari solusi yang paling mungkin dicapai segera, terutama untuk menghentikan kekerasan di Gaza dan Palestina. Baik.